ngobrol sama ibu aku, terus aku cerita kalau aku tuh makan sedikit coba babi. Oh, ibuku langsung kayak nggak suka, terus ngomel. Terus aku cuma cerita satu, yang aku lakukan tidak merugikan orang lain kan. Dalam arti begini, setiap orang tuh punya decision, setiap orang tuh punya keyakinan. Aku sudah bilang ke ibuku, anak ibuku kan ada 4. Ibu diberkati punya anak 4, 3 sudah alim semua sesuai agama yang ibu ajarkan. Kalau aku emang berbeda, karena aku tidak mau menyembah Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan orang tua. Aku pernah masuk di gereja. Jadi hari ini kita dapat membuat konten kembali, yang mana di sini kita akan membahas sebuah video yang lagi viral. Ada seorang muslimah yang makan babi terus diprotes oleh pihak Kristen. Daging babi katanya paling enak di muka bumi. Saya lihat video orang yang pengalaman makan daging babi, yang paling enak bukan daging babi, tapi daging kambing. Daging kambing halal lah. Ngobrol sama ibu aku, terus aku cerita kalau aku tuh makan sedikit coba babi. Oh, ibuku langsung kayak nggak suka, terus ngomel. Terus aku cuma cerita satu, sebelum aku meninggal dunia, aku tuh pengen merasakan hal-hal yang nggak lazim. Tapi bukan berarti aku makan terus menerus gitu kan. Yang penting aku pernah mencoba apapun selagi aku masih muda. Yang aku lakukan tidak merugikan orang lain kan. Dalam arti begini, setiap orang tuh punya decision, setiap orang tuh punya keyakinan. Aku sudah bilang ke ibuku, anak ibuku kan ada 4. Ibu diberkati punya anak 4, 3 sudah alim semua sesuai agama yang ibu ajarkan. Kalau aku emang berbeda, karena aku tidak mau menyembah Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan orang tua. Aku pernah masuk di gereja, masuk di, kalau orang Buddha itu wihara ya. Terus habis itu kayak Konghucu, masjid, semuanya tuh aku belajar. Di situ aku belajar setiap agama masing-masing, dan di sana tuh tidak ada agama yang mengajarkan hal yang nggak baik. Termasuk masuk pura juga. Waktu itu aku di Sri Lanka, dan segitu indahnya loh semua agama itu menurut aku ya. Agama, budaya. Kalau kita agama kita pasti merasa kita yang paling benar. Tapi kalau kita belajar semua agama itu benar-benar, kayak misalnya kemarin aku melukat ya. Jadi kalau orang bilang aku nggak baik, menurut aku baik atau tidaknya orang tuh nggak bisa ditentukan setiap manusia. Kalau aku tuh punya pikiran yang berbeda. Aku nggak mau menyembah Tuhan karena kita terlahir dari anak agama ini gitu. Aku mau mencari jati diriku sendiri gitu loh. Jadi menurut aku apa yang aku lakukan bukan durhaka ya. Durhaka tuh kalau kita nggak ngakuin orang tua kita, terus nggak di jalan yang lurus gitu, itu durhaka. Tapi kalau kita punya penentuan sendiri, kita kan udah besar, apalagi umurku udah 32 tahun ya. Jadi menurut aku sebagai orang tua tuh tidak bisa mengkekang juga, udah bebas masing-masing dong. Aku selalu bilang ke orang tua aku bukan anak yang kayak orang-orang nurut gitu, aku nggak bisa. Karena apa? Di dunia ini dulu pernah ada seseorang yang meninggal ketika disurvei, misalnya 10.000 orang gitu, banyakan itu yang menyesal saat mereka hidup itu satu, terlalu nurut dengan orang tua. Kedua, selalu membahagiakan orang lain sampai lupa membahagiakan diri sendiri. Yang ketiga, tidak menjadi diri sendiri. Tapi bukan berarti kita harus jadi anak durhaka yang bikin malu orang tua, itu bukan. Jadi menurut aku pribadi ya, kalau kita menjadi anak yang benar-benar baik, kita tidak munafik di depan orang tua, kita alim di belakang. Jadilah diri sendiri. Yang penting kita tuh lurus gitu loh. Jadi orang tua memang memberikan yang baik, tapi kita nggak bisa otak kita sama dengan mereka gitu. Kalau aku pribadi, aku pengen benar-benar menyembah Tuhan yang Maha Esa itu berdasarkan kepercayaan aku sendiri, berdasarkan apa yang aku dapat gitu. Aku tidak mau beragama karena orang tua. Agama itu kedekatan kita dengan Sang Ilahi gitu. Jadi satu kali aku tegaskan, aku bukan orang yang durhaka, tapi aku punya pemikiran yang berbeda. Terima kasih. Oke, baik teman-teman sekalian, kita coba ya baca komentar-komentar netizen ya atas penyampaian dan juga pembelaan mungkin ya yang dilakukan oleh Mbak Lina ini soal dia dicaci maki kemarin karena makan kriuknya kulit babi gitu ya. Baik teman-teman, yang pertama sekali ini ada dari Siti Aisyah Amar ya. Yang penting dalam hidup adalah keyakinan dan percaya bahwa Tuhan itu satu, terlepas agamanya apa, itu hak masing-masing. Oke. Kemudian ada dari Siti Aisyah ya, agama Mbak apa sih gitu ya.
Nah, ini yang menarik nih teman-teman sekalian ya. Ada Cindri ya, Arif Fitri Syihaan juga ya, dari kayaknya dia ini Kristen ya. Kalau di Alkitab dibilang bukan apa yang masuk dalam mulut yang dipermasalahkan, melainkan apa yang keluar dari mulut kita. Ya, betul ya. Karena apa yang masuk dalam mulut itu tidak menajiskan orang. Karena masuk dalam mulut, masuk ke perut, kemudian dibuang ke jamban, udah selesai persoalan. Tapi yang keluar dari mulut, caci maki, hina orang lain, mengkafir-kafirkan, kemudian menghakimi orang lain, menuju-nuju orang lain, ya, berdusta. Nah, itu yang menajiskan orang. Jadi setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita kan berasal daripada hati itu. Makanya kan dalam Amsal pasal 4 ayat 23 ya, Salomo mengatakan bahwa saja jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi apa yang keluar di mulut kita yang berasal daripada hati kita, teman-teman sekalian ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Lalu kita lihat dari Juwidi Jarah Pemira, mencari jati diri kayak anak ABG, hidup udah di zaman milenial masih cari-cari jati diri, mimpi kali ya dia selama ini. Beris banget kontennya ya, mungkin dia singgung ya, sindir masalah Mbak Lina itu ya, makan daging babi. Kemudian ada Elia Fatima itu ya. Kemudian dikatakan pemahaman beragama, beribadat memang hak setiap manusia untuk memilih. Tapi jangan sampai menyesal di kemudian hari jika kita tidak dekat dengan Tuhan. Akan kemana kelak kita sesudah meninggal? Cukupkah amalku? Kuatkah imanku? Itu harus jadi pemahaman selagi muda. Semoga kita mendapatkan hidayahnya. Oke, Elia Fatima ini kalau yang disampaikan ya menurut imannya ya, menurut agama Islam, bahwa ya semakin banyak amal maka dosa pun makin diampuni. Tapi kalau di perspektif Kristen ya, kita tidak bisa menyogok Tuhan ya dengan perbuatan baik kita. Ya, kita tidak bisa banyakin amal lalu kita kasih tahu ke Tuhan, oh ini saya sudah melakukan hal yang baik, lalu saya harus mendapatkan pengampunan, dosa saya harus diampuni. Tidaklah demikian ya, karena sesuci apapun manusia itu tetap dikategorikan sebagai orang berdosa. Karena dalam Roma 3:23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi kasih karunia Allah ya itu menyelamatkan kita. Itu sebabnya dalam Efesus teman-teman pasal 2 ayat 8-9 ya dikatakan di situ, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu ya, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri ya. Jadi jelas teman-teman sekalian bahwa kita diselamatkan oleh iman ya. Iman kepada siapa ya? Tentu saja masing-masing ya. Kalau Anda beragama Islam ya beriman kepada sesuai dengan iman kalian ya, ajaran. Kemudian kalau Kristen ya beriman secara Kristen, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat dunia, karena dia adalah jalan, kebenaran dan hidup untuk menuju surga yang kekal itu. Karena Yesus Kristus berasal dari surga teman-teman sekalian ya, dan dia yang membawa kita ini perspektif iman Kristen ya. Jadi tidak ada paksaan juga buat orang lain kok ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ada dari Maria Diana ya, Gondo Kusumo. Oke, sangat dalam sekali pesanmu nak. Maka tidak semua orang bisa memahami apa yang kau katakan. Saya sependapat denganmu. Maka di usia 18 tahun anak-anak saya berikan kebebasan berpendapat dan memutuskan pilihannya. Saya sebagai ibu hanya bisa menasihati, memberikan saran dan mendoakan anak-anak. Mereka akan tumbuh semakin dewasa, kuat dan bijaksana dari kesalahan yang pernah mereka buat. Kita belajar dari kesalahan. Ya, betul sekali. Saya setuju kepada Ibu Maria Diana ya, Gondokusumo ini. Kenapa? Karena sama seperti yang dikatakan oleh Mbak Lina tadi, ya, untuk memilih kepercayaan itu, memilih agama itu sebenarnya bukan beragama secara turunan ya. Misalnya saya Kristen, maka anak-anak saya harus Kristen gitu. Tapi harus mengenal ya, harus mengenal agama itu, ajarannya, dan juga harus tahu gitu loh ya, harus tahu kebenaran sejauh mana sih ya agama yang saya anut ini. Jadi memang perlu diberikan kebebasan buat anak-anak. Saya juga setuju dengan hal itu. Namun kita sebagai orang tua ya harus kita kontrol juga. Kita memberikan pemahaman dan biarlah anak-anak sendiri yang memilih. Itu hal yang pas ya.
Karena kita harus mengenal ya, agama itu bukan turunan dari orang tua, tapi kita harus bisa memilih gitu ya, agama apa yang akan kita anut setelah kita sudah akil balik, artinya kita sudah bisa bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Kita dengarkan lagi teman-teman dari Adelaide Manopo. Beriman pada diri sendiri akibat ingin hidup bebas tanpa aturan dan akhirnya menimbulkan pemikiran mencari jati diri. Ada waktu manusia akan mengenal Tuhan secara pribadi ketika berada di titik terendah dalam hidup, atau mengenal setelah jiwa ini tak bersatu dengan tubuh. Wow. Kemudian kayak ada dari beberapa juga yang dibalas oleh Mbak Lina Mukherjin ya. Kok iflil ya, benar loh kakak, agama tuh harus sesuai kepercayaan, jangan karena orang tua. Ya, bagus ya jawaban ini. Kemudian ada Hani Kristiani nih. Ya benar banget tuh, agama itu nggak bisa dipaksakan. Karena yang menjalaninya kan kita sendiri. Pilihlah yang membuat kita nyaman dan damai sejahtera. Kemudian dari Rahmawati, sedang mencari jati diri. Bismillah, semoga segera ditemukan jati diri yang paling tepat ya Mbak. Semoga Allah SWT mengampuni segala amal perbuatan kita semua ya. Dan segera mungkin Mbak Lina mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah, amin. Baik, mantap ya. Kemudian dari sini Yuliana ya, Siombik ini. Hidup itu adalah pilihan, maka pilihlah menurut hati nuranimu saat ini dek. Karena hidup kita di dunia ini juga hanya sementara. Saya yakin setiap manusia yang sedang dalam pencariannya selama di dunia ini akan menemukan Tuhan yang Maha Kuasa yang sesungguhnya. Dan Tuhan akan menuntun manusia kepada kebenarannya dengan caranya juga. Supaya umat manusia tanpa kecuali mengakui dia sebagai juru selamat jiwanya secara pribadi. Oke, kemudian di sini ada Warshi saja. Kalau sudah urusan prinsip, saya cuma bilang jalanilah menurut kata hatimu benar dan pegang teguhlah prinsipmu. Karena hanya Allah tahu apa isi hatimu. Sehat selalu Mbak Lina, maaf ya. Oke, mantap. Untukmu agamamu, untukku agamaku, ya pasti kita harus saling menghargai. Nah ini teman-teman sekalian yang seringkali saya nantikan juga dan suka sebenarnya perkataan gini ya. Saya sedikit tahu bahasanya itu lakum dinukum waliyadi ya. Untukmu agamamu, untukku agamaku, yang pasti kita harus saling menghargai. Teman-teman sekalian, saya sering menyampaikan kata-kata seperti ini kepada ustadz-ustadz seperti Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Soma, Ustadz Lunditan, Aristo, Irene Handono, kemudian Bangun Samudra. Pokoknya yang bagi saya kandur-kandurun yang suka mengurusin agama Kristen ya. Saya suka menyampaikan hal itu ya. Kalau kita saling menghargai seperti apa kata Maya Purnadi ini, bagus sekali teman-teman sekalian. Untukmu agamamu, untukku agamaku gitu ya. Tidak ada paksaan ya. Baik, terima kasih ya. Kemudian di sini ada Linda Kumala. Kali ini kok aku kurang setuju ya sama Kak Lina. Biasanya aku suka sama kata-katanya dan pemikirannya, tapi untuk kali ini maaf Kak Lina, kita berbeda pemikiran. Saya tidak menghujat Kakak Lina karena itu hak Kakak Lina. Semoga sehat selalu Kakak. Oke. Wow. Ya teman-teman sekalian ya, kurang lebih ya. Jadi ada yang pro dan kontra juga ya kepada aksi yang dilakukan oleh Mbak Lina ini. Secara ini sih ya kasihan gitu ya, karena dia dibully, dia dicaci maki, dihina di situ, dikafir-kafirkan gitu ya. Jadi apalagi kemarin ya ada Ustadz Yusuf PI juga yang mengomentari gitu ya, dan mengkaitkan Kristen pula gitu ya. Itu sebenarnya teman-teman sekalian yang membuat saya juga pun akhirnya berkecimpung ya untuk membaca, mendengar dan juga mengikuti ya persoalan daripada Mbak Lina ini. Sebenarnya saya tidak kenal juga ya, tapi karena di situ beberapa channel ya seperti Ustadz Yusuf PI itu mengkaitkannya loh tentang agama Kristen, pelahap babi gitu ya. Jadi ya kita harus meluruskan dong, apalagi kalau babi yang dituduh-tuduh yang tidak punya dosa gitu ya. Jadi orang Kristen yang makan kok, yang mereka yang sewot, Mbak Lina yang makan kok, Ustadz Yusuf yang kepanasan gitu ya. Baik teman-teman sekalian, biarlah kita ya semua itu saling menghargai ya. Untuk Mbak Lina juga ya tetap kuat untuk menghadapi setiap serangan-serangan seperti itu ya. Jadi apa yang disampaikannya secara pribadi ada beberapa hal saya setuju teman-teman sekalian. Ya harus ada pilihan dan harus nekat gitu. Harus nekat untuk memilih itu.
bukan kita beragama ini karena orang tua gitu, tapi karena kita tahu, paham, mengerti, bukan ikut-ikutan, tapi benar-benar kita tahu bahwa ini agama yang benar menurut saya, yang bisa membawa saya kepada keselamatan dan juga kepada hidup yang kekal, karena hidup ini hanya sementara di dunia ini. Jadi biarlah pilihan Mbak Lina itu tepat ya. Itu juga pun doa saya, walaupun kita beda iman Mbak, tapi saya berdoa seperti itu. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan memberkati. Salam.